tes audio tes 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 oh, tes. Baru selesai sholat udah prepare. Ini lagi persiapan. Baik. Siap-siap kita. Kalau begitu lah posisinya. Mas, apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah kaum muslimin, bapak ibu-ibu, talabatul ilmi, para satidah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarakah ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan pertolongan kepada kita dan senantiasa beristi'anah kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya di dalam perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, yaitu khususnya di dalam urusan hidup syariah, sebagaimana kesempatan yang sangat mahal yang Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk meraih satu kesempatan yang Allah kecualikan dari kehidupan yang tidak ada keberkahan di dalamnya, kehidupan yang hanya terjadi kerusakan di dalamnya, kehidupan yang sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memperingatkan sebagai kehidupan yang mal'unah, kehidupan yang terlaknat, yang tidak ada keberkahan di dalamnya, yang kembali kepada kehidupan yang kehidupan yang manusianya adalah unasin su'in kathirin. Kehidupan yang manusia berada di dalam keburukan yang banyak.
di mana keburukan yang banyak ini tidak, karena jalan-jalan kebaikan pun sudah dirusak oleh manusia, yaitu ma'afsadan nas. Kesempatan itu tidak kesempatan untuk kita bisa masuk menjadi orang-orang yang dikecualikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu limun muallimun au muta'allimun. Kehidupan yang kita punya kepentingan paling besar terhadap agama kita, yaitu mengajarkan agama, wa muta'allimun, dan mempelajari agama. Orang-orang yang ditolong oleh Allah, nikmat yang Allah berikan pada hamba-hamba melalui kehidupan dzikrullah, kehidupan wa ma wallahu, kehidupan peringatan Allah, dan kehidupan yang selalu digunakan untuk menguatkan peringatan Allah, kehidupan di mana kita tidak pernah berhenti mengajarkan agama Allah dan mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Kehidupan inilah harapan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan. Salihuna fi unasin su'in kathirin. Harapan untuk kembali kita mendapatkan nikmat menjadi orang-orang yang saleh. Fi unasin su'in kathirin, sekalipun di tengah-tengah kehidupan manusia yang banyak. Kemudian akhirnya kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah, menjadi syuhada'a 'alan nas, menjadi orang yang dipilih oleh Allah sebagai saksi-saksinya Allah atas manusia, yaitu alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk selalu bisa memperbaiki ma afsadan nas, kehidupan yang manusia telah merusak. Dan kehidupan yang telah merusak itu tidak ada lain adalah kehidupan hidayah. Ayolah ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita kembali terus-menerus menguatkan nikmat tersebut, terus-menerus menjaga nikmat tersebut, terus-menerus agar dengan nikmat itu, dengan penjagaan kehidupan seperti itu, Allah memilih kita meraih kuwatul yakin, meraih kuwatus sabar, dan itu hamba-hamba Allah yang paling pantas untuk dipilih oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang paling dipersiapkan oleh Allah di hari-hari kuatnya fitnah. Hamba yang akan dipilih oleh Allah. Hamba yang sepantasnya akan meraih janji Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun.
kesempatan yang akan menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang telah memiliki kekuatan amal, yaitu sabaru, dan hamba-hamba yang telah memiliki kekuatan ilmu, yaitu kanu bi ayatina yuqinun. Hamba-hamba yang mereka telah meraih puncaknya ilmu, yaitu hamba-hamba yang mereka selalu meraih yakin di dalam ilmu mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba inilah yang dimaksudkan oleh Allah, wa ja'alna minhum a'immatan. Kami telah jadikan mereka pewaris kehidupan yang baik. A'immatan yahduna bi amrina, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan ini. Yahduna bi amrina, yang mereka senantiasa memberi petunjuk dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya itu ayolah ikhwah, dengan terus menerus kita meraih hakikat jalan tentang itu, yaitu terus menerus kita menekuni Imamil Khunafa, doanya imamnya orang-orang yang lurus, orang-orang yang bertauhid, Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Azza wa Jalla anit tabi, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut agama beliau, yaitu millata Ibrahim, dan puncak daripada jalan yang kepada Allah Azza wa Jalla, yang kemudian permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'ats fihim rasulan, agar Allah mengutus dari mereka seorang rasul minhum yatluna alaihim ayatika, yang rasul itu terus menerus membacakan ayat-ayat engkau. Wa yuzakkihim, dan rasul itu senantiasa membimbing, menumbuhkan, membersihkan perjalanan hidayah pada mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul itu terus menerus mengajarkan pada mereka kitab Allah dan hikmah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ya ikhwah, dan itu yang terus menerus diwariskan, diisyaratkan tentang baik buruknya manusia. Hilangnya nikmat itu, hilangnya perjalanan itu, hakikat hilangnya kemenangan-kemenangan manusia di zaman manapun. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, walakinnallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat itu, yaitu disebut dengan menghilangkan maslaknya, dengan menghilangkan jalannya, dan usul daripada jalannya adalah diangkatnya orang-orang berilmu, di orang-orang alim yang akan menjalankan
yang akan terus kuat menjadi syuhada 'alan nas, yang akan terus menerus menjadi ma'aksana asarahum 'alan nas, terus menerus menjadi orang-orang yang paling baik, punya peran, punya karya kepada manusia, yaitu karya-karya mereka, karya mereka di dalam memberikan, membawa manusia meraih al-yakin dan meraih as-sabr di dalam menempuh menjadi oleh dan menjadi hamba-hamba yang muslih. Ayohal ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kembali kita melanjutkan rincian jalan yang terus-menerus ditempuh oleh para pendahulu kita dan diperingatkan oleh para ulama kita, agar kita punya perjalanan sebagaimana perjalanan mereka, kembali kepada penjagaan manusia dengan nikmat ilmu nafi' di hari-hari fitnah, dan punya jalan yang benar sebagai perjalanannya ilmu yang nafi' di hari-hari ilmu yang nafi' telah ditenggelamkan dengan banyak fitnah-fitnah. Sebagaimana telah banyak hilangnya keberkahan ilmu ini, hilangnya amal, hilangnya kekuatan mengawal menjaga ilmu ini, maka di sanalah Rasul kita Muhammad SAW telah mengingatkan kaidah yang harus dikembalikan di dalam ilmunya Allah ini, di dalam jalan hidayah ini, untuk mengembalikan kepada asal ilmu ini dulu diterima, asal ilmu ini dijalani, asal hidayah ini telah ditempuh oleh orang umat, yaitu kaidah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan, yaitu kaidah yang kita dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan jalannya orang-orang berilmu untuk sibuk dengan ilmu, dengan mengamalkannya, membangun kekuatan yang benar kembali di dalam nikmat ilmu dengan meraih kemenangan-kemenangan, bergegas dan cepat meraih amal-amal daripada ilmu yang amal-amal daripada hidayah ilmu yang terus-menerus tidak akan putus hujah itu kepada manusia, dan tidak kembali terbawa kepada cara-cara warisan fitnah yang terus merusak ilmu tersebut, yang dari awal Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika melihat kondisi manusia yang telah terbawa banyak fitnah di dalam ilmu ini, di mana Al-Imam Hasan Al-Basri melewati satu kaum yang mereka sedang membangun ilmu ini dengan munadharah, dengan perdebatan yang panjang, dengan menunjukkan sebagian mereka lebih hebat daripada yang lain, jadikan ilmu ini menjadi kemenangan-kemenangan lisan. Maka Imam Hasan Al-Basri berkata kepada mereka, haula'il qaum malul ibadah. Mereka itu adalah kaum yang telah bosan beribadah, bosan menempuh hiasan-hiasan perjalanan ilmu, yaitu mewujudkan ilmu dengan ketaatan, dengan amal,
dengan kesibukan menjadi hamba-hamba yang kuat untuk beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita kembali akan melanjutkan kaidah-kaidah agar kita bisa kembali meraih al-mubadarah ilal amal, sehingga nikmat ilmu menjadi kebahagiaan, keberkahan kembali, hidayah kita menjadi jalanan ladzatul hayah, manisnya kehidupan yang selalu selamat, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, meskipun fitnah terus-menerus menimpa, datang kepada kita semuanya. Kita kembali akan melanjutkan faidah-faidah dan kaidah-kaidah yang telah diingatkan oleh para ulama, yang hakikatnya itu adalah kaidah-kaidah yang telah dikumpulkan dari kitab-kitab Allah, dari ayat-ayat Allah, dan dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pada yang terakhir, dan ternyata di sana kita telah diberi kaidah yang besar, dan kaidah ini telah dilupakan, telah dilalaikan, bahkan seakan-akan kaidah ini sudah tidak ada lagi. Di saat menjadi nyata bersamanya dengan keburukan yang begitu banyak tersebar, kegagalan-kegagalan amal yang begitu banyak terjadi di mana-mana, di saat yang sama pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang membicarakan hidayah. Tidak terasa manusia-manusia yang membicarakan hidayah, manusia-manusia yang tidak selamat dari fitnah. Ini semua karena tidak menguatkan kembali salah satu kaidah ilmu al-amal, dan menjadikan ilmu paling besarnya untuk dia hiaskan adalah al-mubadarah ilal amal. Untuk menjadi hamba-hamba yang bisa menjaga ilmu dengan bersegera sibuk menempuh tuntutan-tuntutan ilmu, yaitu mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang agung itu adalah kaidah yang di subuh kita sudah dimudzakarahkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi untuk kita memahami satu kaidah cerdas di dalam melihat negeri dunia ini, mana ternyata kekuatan kita untuk bisa mubadarah bil amal di negeri fitnah ini, dengan kita kembali memahami tentang hakikat negeri ini, dan kembali memahami tentang hakikat negeri nanti setelah ini, dan begitu cepatnya negeri ini, dan begitu cepatnya kedatangan negeri setelah ini, dan kemudian kita akan mendapati ternyata negeri yang sesaat adalah negeri yang dicita-citakan, diandekan kembali, diinginkan kembali untuk untuk menjalani kembali kehidupan di negeri ini dengan kehidupan yang sebenarnya. Untuk menjalani kehidupan negeri di dunia ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Kenapa berita besar ini, berita yang banyak disampaikan di dalam ayat-ayat Allah, begitu juga di dalam asar, di dalam hadis Nabi SAW. Ternyata di sana ada hikmah yang balighah, hikmah yang menjadi landasan, menjadi dasar agar kita bisa meraih mubadarah ilal amal,
Dan kita akan menjalani itu menjadi orang-orang yang sebagaimana dulu pendahulu kita punya kemenangan dengan mubadarah ilal a'mal ini. Mereka ketika selamat dari fitnah dengan mubadarah ilal a'mal ini adalah karihil mursalah. Begitu mengalir mereka mudah mengamalkan, mensukseskan amalan mereka di hari mereka sama dengan hari kita. Di hari mereka sama dengan dunia yang kita ada hari ini. Tahun boleh berbeda, tempat boleh berbeda, kaidahnya tetap sama. Bahkan mereka lebih besar mendapati fitnah. Meskipun fitnah hari ini lebih banyak, tapi mereka mendapati fitnah itu jauh lebih besar daripada kita. Dan mereka selamat. Mereka menjadi hamba Allah yang lulus di dalam menjaga hidayah dan menjadi kebaikan manusia. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kemudian masih ada hubungannya dengan kaidah tadi, beliau Imam Ibnu Qudamah kembali menyampaikan, qala Allah Ta'ala, i'lam ya akhi rahimakallahu anna Allah Ta'ala qad alima annahum yas'aluna dzalika wa annahum la yuradduna ila dunya wa innama arada i'lamal ladina fid dunya anna umniyatahum fil jannati al-qatlu fi sabilihi liyuraghibahum fi dhalika. Faedah yang penting dari berita yang mendidik untuk kita cerdas memahami dunia sebagai satu negeri yang hari ini banyak manusia lalai dan sulit untuk mubadarah ilal amal. Ternyata negeri itu adalah negeri yang nanti dicita-citakan kembali, diinginkan, diandekan untuk dia datang lagi. Kenapa begitu besar, begitu penting ini menjadi dasar untuk mubadarah ilal amal? Padahal kita tahu, baik dari ayat, baik dari hadis, tidak ada kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan kematian. Satupun manusia, hamba Allah, dikembalikan lagi ke dunia. Maka kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ketahuilah, wahai saudaraku, semoga Allah merahmati engkau, sesungguhnya Allah Ta'ala qad alima, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengilmui, telah tahu bahwasanya mereka sungguh mereka meminta kepada Allah permintaan untuk kembali itu. Ya. Dan pada bahwasannya sesungguhnya mereka, meskipun mereka minta kembali kepada Allah itu, baik mereka ahli nar, termasuk mereka ahli surga, la yuradduna ila dunya. Kabar-kabar yang telah diberitakan oleh Allah ini, Allah tidak mengembalikan mereka ke dunia kembali. Dan hakikatnya, innama arada mu'minina alladhina fid dunya. Terus bagaimana sebenarnya makna daripada kaidah ini semua?
makna dari kaidah itu semua adalah arada, innama arada i'lamal mu'minina fid dunya. Allah hanyalah memaksudkan untuk memberitahu, memberi iklan, memberi berita yang begitu besar, berita yang penting pada semua orang-orang yang beriman yang ada di dunia. Faedah ini dikhabarkan oleh Allah sebagaimana ayat ini, hadis ini Allah kabarkan kepada kita di dunia. Dan faedahnya adalah untuk hari ini, bukan untuk nanti kita sekedar membuktikan benar ndak ya. Nanti kita di sana akan ingin kembali ke dunia. Bukan itu. Bukan sekedar persoalan nanti di akhirat akan terjadi seperti itu. Tapi berita ini sebagaimana kaidah yang dari awal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan, badiru bil a'mal, agar kita di dunia negeri fitnah di mana kita adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah berhenti dari fitnah syubhat, fitnah syahwat, yang semuanya itu akan memberikan keadaan bagi kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan bisa jalani al-mubadarah ilal amal. Dan akhirnya menjadi orang yang tawakku fil fitan. Menjadi terjatuh di dalam fitnah-fitnah. Dan menjadi seperti kebanyakan yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis awal kita sampaikan. Ya, pagi hari hidayah itu masih ada, masih beriman. Sore hari hidayah itu telah hilang. Sore hari hidayah itu masih ada, masih beriman. Pagi harinya sudah tidak ada. Ya. Tapi semuanya itu kemudian menjadi hayyin, menjadi remeh. Dan kita menjadi hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mubadarah ilal amal, untuk bersegera di dalam beramal. Maka makna dari kabar-kabar ini adalah untuk kita yang di dunia, kita diajak untuk meraih ru'yatul ilmi, untuk meraih melihat dengan ilmu tentang kabar ini, supaya kita punya satu bios yang hebat, punya satu kekuatan yang hebat. Ya. Seperti yang dicontohkan di dalam hadis tadi. Anna umniyatahum fil jannah. Sesungguhnya berkeinginannya mereka kembali, bercita-citanya mereka kembali. Pada saat itu dia sudah di surga. Tinggal malah mereka ingin terulang al-qatlu fisabilillah. Ya, ternyata al-qatlu fisabilillah, mati di jalan Allah Azza wa Jalla ini adalah diinginkan diulang lagi, diinginkan diulang lagi, diinginkan lagi. Dan itu diinginkan saat dia melihat harganya, nilainya. Saat dia merasakan betul. Sehingga sebab al-qatlu fisa, terbunuh di jalan Allah, yang secara umum di dunia ini orang akan berpaling untuk apa? Mati. Apalagi mati seperti itu yang secara dunia mungkin orang mengatakan sebagaimana pada umumnya mati sia-sia katanya. Ya. Ini Allah maksudkan untuk kita diajak meraih ra'yal ain,
ka'annaha ra'yal ain, supaya kita melihat itu seperti mata kita melihat langsung. Sehingga kata beliau Imam Ibnu Qudamah, liyuraghibahum fi dzalik, supaya Allah memberikan motivasi, dorongan, kekuatan dari dalam yang besar, mengalahkan daripada fitnah subhat, fitnah mengalahkan daripada bahasa-bahasa fitnah yang terus-menerus mengkaburkan nilai hidayah untuk mubadarah ilal amal. Ya. Akan terus menjadikan bahasa-bahasa fitnah dari buat yang terus mengajak kita menjadi orang-orang yang terbelakang, lambat, ya. Selalu mengambil udur adalah sebuah kesibukan karena syahwat ini, syahwat itu, syahwat ini, syahwat itu. Mendidik, menguatkan agar kita punya potensi yang kuat, punya potensi ilmu yakin, ainul yakin, kuwatus sabar untuk beramal begitu banyak dari kitab, dari sunnah yang kita pelajari, yang penuntut ilmu pelajari, yang kemudian itu menjadi pertolongan Allah Azza wa Jalla. Inilah maksud. Sehingga ini kembali lagi menjadi kaidah. Bukan kaidah sekedar kita nanti di akhirat, oh iya ya, saya ternyata pengen mengulangi lagi. Bukan itu. Ya. Tetapi kembali kepada kuatnya kita menempuh sebab kemenangan akhirat, yaitu al-mubadarah, yang bisa bersegera di dunia yang sebentar ini ilal a'mal. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kembali maka beliau Syekh Bandar Al-Abdali memberikan tambahan faedah ta'liq, hadihi tatimmatun lima sabaqa. Wa anna Allah azza wa jalla qad alima min ulaika man ulaika annahum yas'aluna ar-ruju'a ila dunya wa ma'adalika la yuradduna wa la yujabuna. Dan sesungguhnya Allah sungguh telah mengetahui siapakah mereka, pada sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang meminta untuk ar-ruju' ila dunia, meminta kembalinya, dan apa yang Allah kabarkan di dalam dalil dari kitab, dari sunnah, dan kenyataannya mereka tidak dikembalikan lagi di dunia. La yuradduna wa la yujabuna, dan permintaan mereka pun tidak dijawab oleh Allah. Wa kadzalika syuhada annahum yatamannawna ar-ruju'a ila dunya liyuqtalu fi sabilillahi lamma yarau minan naimi wal karamati. Seperti itu juga para syuhada, orang-orang yang telah Allah tolong mereka meninggal di jalan Allah menjadi para syuhada. Allah sebutkan mereka, padahal kita tahu ya, dimatikan, terkena kematian di medan perang, di medan perjuangan jalan Allah adalah secara zahir kematian yang berat.
Tetapi mereka menginginkan untuk kembali ke dunia dengan maksud supaya mereka bisa mengulangi dibunuh. Bisa mengulangi diperangi, dibunuh di dalam jalan Allah Azza wa Jalla ketika mereka melihat kenikmatan, kemuliaan, dan ternyata itu semuanya adalah kemenangan, kemuliaan, dan seterusnya. Dzakara dzalika anhum liyuraghibal mu'minina fi misli hadzal amalil jalil wa huwal jihadu fi sabilillahi azza wa jalla. Allah azza wa jalla sebutkan itu semua. Begitu banyak riwayat itu dan itu menjadi kaidah yang harus dikembalikan, yang harus ditanamkan, difahami, diamalkan. Allah menyebutkan itu semua tentang mereka. Hakikatnya adalah mendorong, memberikan kekuatan di dalam diri orang-orang beriman agar mereka bisa seperti amal-amal hamba-hamba yang mulia yang Allah beritakan ini. Dengan berita di mana Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan tentang keadaan ini untuk membangkitkan mereka, memberi kekuatan kepada mereka di negeri yang penuh dengan fitnah ini. Sekalipun amal itu begitu besar, sekalipun amal itu begitu banyak pengorbanannya, ya, akhirnya meraih pertolongan, meraih kemudahan, meraih kesuksesan. Wa huwal jihadu fi sabilillah. Ya. Dan ini salah satu kaidah di dalam kita benar menjalani agama Allah Azza wa Jalla. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegaknya Islam ketika orang-orang Islam itu mengambil agama Allah Azza wa Jalla ini dengan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika orang yang beriman, punya jalan hidayah, tanpa mereka memperjuangkannya, bagaimana mungkin mereka bisa istiqomah? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan lemahnya hidayah, apalagi di hari-hari fitnah. Salah satunya adalah cara orang-orang di dalam beragama ini adalah tidak menjadikan hidupnya adalah berjihad di jalan Allah agar imannya terjaga, ya, agar perjalanan amal solehnya dijaga, ya, sebagaimana Allah mengisyaratkan walladzina jahadu fina nahdiyannahum subulana. Ya. Sebagaimana itu disyaratkan oleh Allah, orang-orang yang mereka berjihad di jalan kami, maka sungguh kami Allah Azza wa Jalla menolong mereka. Allah tunjukkan, Allah mudahkan jalan-jalan yang lebih banyak lagi untuk mereka mendapatkan kekuatan iman, kekuatan hidayah, yang akhirnya mereka menjadi hamba-hamba yang dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu yang namanya perjalanan iman, kemudian memperjuangkan iman, pasti ada yang ditukar. Ya. Karena itu adalah perdagangan, ada yang dibeli, dan ada yang kita gunakan untuk membeli. Ya. Sebagaimana Allah memperingatkan amwalihim wa anfusihim, yaitu orang yang mereka berjihad di jalan Allah, memperjuangkan imannya, agamanya karena Allah, dengan hartanya, dengan jiwanya. Ya. Itu yang disebut oleh Allah tunjikum min adzabin alim. Yang kemudian Allah menyelamatkan kalian dari adab yang keras. Ya. Ini ayo ikhwah,
Rasul mengingatkan, ketika kalian telah melakukan wa taraktumul jihad fi sabilillah. Ketika kalian telah meninggalkan berjuang di jalan Allah, sallallahu alaikum dullan. Timpakan kepada kalian kerendahan, kehinaan. Kembali lagi kepada kehidupan yang rusak. Karena memang dunia adalah darul amal, negeri beramal, di mana di saat amal di dunia ini adalah dunia negeri fitnah untuk menggagalkan amal. Bagaimana mungkin orang menggampangkan, bermain-main, menyepelekan, dia bisa beramal? Nggak mungkin. Fitnah saja sudah banyak diumpamakan oleh Rasulullah SAW dengan perumpamaan yang begitu kuat. Seperti kamaucil bahri, seperti gelombang laut. Itu begitu kuat. Seperti kakita illailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Itu menunjukkan begitu kuat. Seperti kamawaki ilkitri, seperti potongan-potongan hujan yang turun merata di mana-mana, masuk ke mana-mana. Itu menunjukkan begitu kuat. Bagaimana di negeri yang begitu kuat fitnahnya, sementara kita banyak udurnya di dalam menjadikan negeri itu menjadi darul amal. Dan kita tidak mengambil sikap berjihad terhadap iman kita, terhadap agama kita karena Allah, nggak akan bisa. Ya. Maka ini faedah yang penting kembali agar kita bisa mengembalikan kekuatan itu dengan memahami besarnya nilai negeri kita ini. Dilihat ketika negeri sudah kita tidak ada. Dan itu harus dihadirkan. Bukan cuma sekedar dunia negeri beramal selesai. Enggak. Makanya para salaf kita menghadirkan keadaan seperti ini. Seperti apa yang lebih lanjut disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sebagaimana di halaman 16. Qala rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah telah merahmati beliau Al-Imam Ibnu Qudsi telah berkata lebih lanjut, wa qala Ibrahimu At-Taimi rahimahullah, masaltu nafsi fil jannati akilun min samaratiha wa u'aniku abkaraha. Akilu min samaratiha wa u'aniku abkar wa atamatta'u binaimiha. Fakultu li nafsi ayyu syai'in tamannaina. Faqalat aruddu ila dunya fa azdadu lilladhi niltu bihi hadha thumma masaltu nafsi fin nari ukhriku bi jahimiha wa ajri'u min khamimiha wa at'imu min zakumiha. Fakultu li nafsi ayya syai'in tamannaina. Faqalat aruddu ila dunya fa'amalu amalan atakhallasu bihi min hadha. Fakultu li nafsi ya nafsu fa anti fil umniyati fa'mali. Ini contoh
yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang sekaligus sebagai salaf kita. Makanya beda sekali perjalanan mereka di dalam membangun kaidah al-mubadarah ilal amal dengan perjalanan orang-orang kemudian. Dan beda kemudian nilai hidayah yang diraih oleh mereka, yang Allah tolong pada mereka, dibanding nilai hidayah yang diraih orang-orang kemudian, yang menunjukkan jauhnya orang-orang itu dari pertolongan Allah. Padahal hadis Rasulullah SAW, badiru bil a'mal, hadis yang tidak berubah dari dulu, mereka dapatin juga itu. Hari ini kita dapatin juga seperti ini. Karena ketika mereka memahami hadis itu, menancapkan hadis itu di dalam hati mereka dengan mendalam, dan memahami kaidah-kaidahnya hadis itu, kemudian mengamalkannya. Sementara kita hari ini seringkali dan banyak kali ayat hadis hanya menjadi hiasan ilmu yang ada di lisan, apalagi amal. Pemahaman kaidahnya, menerapkannya nggak tahu. Ya. Maka sebagaimana yang hari ini banyak terjadi, ayatnya masih ada sama, hadisnya masih ada sama, tapi nilai yang didapat sangat jauh. Ya. Ini contoh apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dari Al-Imam Ibrahim At-Taimi. Ya. Salah seorang tabi'in, Ibrahim At-Taimi adalah salah seorang tabi'in adraka sahabah, ya, orang yang salah satu tabi'in yang mendapati sahabat, ya, dari Kufah, dan beliau adalah salah satu perawi hadis Nabi yang terpercaya, ya. Bagaimana perjalanan beliau? Bagaimana beliau menanamkan kaidah-kaidah untuk mereka, untuk beliau bisa mubadarah ilal amal? Kata beliau Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala, matsaltu nafsi fil jannati. Lihat, ya, ayat yang tadi sudah dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, hadis Nabi itu dipraktekin, ya, ditancapkan, dirusuhkan, diresapi, kemudian dipraktekkan. Kata beliau, aku mengumpamakan, aku berusaha mengumpamakan pada diriku saat itu aku di surga. Kemudian aku adalah orang yang makan dari buah-buahnya. Kemudian aku adalah orang yang bertemu dengan para istri-istri di surga. Kemudian aku bersenang-senang mendapati kesenangan dengan nikmat-nikmat surga. Setelah aku mengumpamakan, aku merasakan seperti itu semuanya. Dan kita tahu manusia sifatnya adalah tamak. Begitu diberi kenikmatan, ingin kenikmatan itu berulang, bahkan bertambah. Dan ketika dia memahami sebab kenikmatan itu adalah ternyata dari dunia, ya, maka aku mengumpamakan ketika itu orang yang tamak kemudian mencari sebabnya. Maka aku bertanya pada diriku,
Aku berkata pada diriku sendiri, ayyu syai'in tamannaina. Setelah kamu mengumpamakan dirimu, merasakan dirimu seperti orang yang masuk di surga, makan makanannya, istri-istri surga, bersenang-senang dengan kenikmatan surga. Kemudian aku bertanya pada diriku sendiri, ya, perkara apa yang kamu mengandekan dengan adanya nikmat-nikmat yang kamu dapat ini? Faqalat, maka diriku berkata, aradtu ila dunya, uraddu ila dunya fazdadu minal amal. Yang aku inginkan bagaimana aku bisa kembali ke dunia, kemudian aku menambahkan dari berupa beramal. Alladzi niltu bihi hada, yang hari ini aku telah dapat. Yang hari ini aku telah merasakan kebahagiaannya ini semuanya. Amal-amal saya yang ternyata baru kerjakan seperti itu aku telah dapat. Aku ingin kembali seperti itu. Ya. Ini bagaimana Imam Ibrahim At-Taimi menghadirkan dirinya jika dirinya itu seperti tadi. Ya. Tsumma masaltu nafsi finnar. Kemudian begitu juga aku mengumpamakan, ya, membuat percontohan, menghadirkan diriku bagaimana kalau seumpamanya aku ada di neraka. Lahiminhu. Kemudian aku dibakar, ditenggelamkan, dibakar dengan neraka jahimnya. Aku ditegukkan daripada air minumnya dari khamim yang panas. Dan aku dimakankan wa'at imu min zakumiha. Ya. Aku dimakankan dari buah zakumnya. Fakultu li nafsi. Maka aku kemudian berkata, fakultu li nafsi, aku berkata kepada diriku, setelah aku mengumpamakan, ya, bagaimana kalau aku terjadi seperti yang ada di dalam neraka itu, kemudian aku berkata pada diriku dengan kerendahan, kesengsaraan di neraka yang dirasakan, ayya syai'in tamannaina, kira-kira perkara apa yang kamu andekan saat ini kamu bercita-cita? Faqalat, maka diriku berkata, uraddu ila dunya, aku menginginkan dikembalikan ke dunia. Ya. Fa'amalu amalan, kembali menjadikan dunia negeri beramal, negeri sibuk untuk taat, negeri sibuk untuk mazra'atul akhirah, menanam, berdagang untuk akhirat. Atakhallasu bihi min hada. Ya, sehingga aku bisa terlepas, bersih dari jahanam seperti ini. Kata beliau Al-Imam Ibrahim At-Taimi setelah beliau mengumpamakan seperti ayat ahli neraka, seperti hadis ahli surga yang kedua-duanya kemudian menginginkan untuk kembali ke dunia, maka seperti yang tadi di Qudamah, maksud daripada itu bukan untuk kita, ya coba nanti kita tunggu di akhirat kita seperti itu apa enggak, bukan begitu. Dan ternyata maksud itu adalah untuk setiap orang yang ingin meraih mubadarah ilal amal, dia menguatkan, ya, api dorongan yang kuat membakar yang harus dinyalakan pada dirinya sampai seperti itu. Sehingga seperti dia melihat kenyataan itu pada dirinya. Maka setelah itu kata Imam Ibrahim At-Taimi, faqultu li nafsi, maka kemudian aku berkata pada diriku, ya nafsu fa anti fil umniyah. Wahai diri, wahai jiwa, wahai jiwaku, ya, fa anti fil umniyah. Engkau sudah membuat perumpamaan, engkau sudah
mencita-citakan di dalam perumpamaan itu seperti itu. Dan engkau sudah punya gerakan di dalam jiwa seperti itu. Fa'mali, sekarang kamu beramal. Sekarang kamu beramal. Beramal meninggalkan ini. Ayo, sibuk. Sekarang kamu beramal untuk mau mengerjakan ini, mengerjakan ini. Tidak usah berbicara tentang pahitnya, tentang susahnya. Rendah itu semuanya. Lihat tadi. Tidak lagi membicarakan guruku begini, muridku begini, suamiku begini, istriku begini. Ani, ya. Bukan itu lagi yang menjadi pembicaraan bisa beramal dan tidak bisa beramal. Tapi yang menjadikan pembicaraan bisa beramal dan tidak bisa beramal adalah gimana tadi? Kamu ingin dunia loh, ingin beramal lagi loh. Kamu ingin balik loh ke dunia. Lah ini mumpung masih di... Sudah. Ya kalau berbicara fitnah, ya fitnah tidak pernah berhenti dari dunia ini. Ya. Seorang istri tidak henti-hentinya diuji oleh Allah dengan fitnah suaminya, dengan keterbatasannya, kekurangannya. Seorang suami tidak pernah berhenti diuji istrinya dengan keterbatasannya, dengan cacatnya, dengan kurangnya. Anak, orang tua selalu diuji. Tetangga dengan tetangga, pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin. Kalau itu dibicarakan semuanya, tidak akan bisa mubadharah ilal amal. Ya, bisa. Sebagaimana sudah banyak terbukti, anak-anak tidak bisa birrul walidain karena yang dihadirkan adalah orang tuanya nggak begini, nggak begini, nggak begini, nggak begini, nggak begini, ya nggak mungkin dia bisa birrul walidain. Ya. Orang tua tidak bisa kuat menghadapi anaknya yang walaupun dengan keadaan seperti ini. Kenapa? Ya karena yang dihadirkan anak saya itu begini. Ya. Suami tidak akan kuat, istri tidak akan kuat untuk tetap beramal seperti yang ya karena yang dihadirkan ya tadi bukan menghadirkan bagaimana nanti saya ternyata menginginkan untuk beramal seperti ini. Dan sekarang saya punya kesempatan. Ya. Nantinya saya ingin seperti ini. Kalau aku... Maka ya ikhwah. Setelah beliau Al-Imam Ibnu Qudamah membawakan athar yang ajibah. Yang sekaligus memahami bagaimana para salafus saleh mereka telah ditolong oleh Allah di dalam hidayah itu. Maka beliau Al-Imam Ibnu Qudamah secara umum juga membawakan sebagian yang dilakukan oleh para salafus saleh. Wa kana ba'du salafi hafara li nafsihi qabran. Fa'idha fatara minal amal nazala fi qabrihi. Fatamaddada fi lahdihi thumma qala. Ya nafsi qaddiri annaki ta wasirti fi lahdika ayya syai'in kunti tamannaina. Qalat aruddu ila dunya fa'amalu fiha salihah. Fayaqulu laha qad balagti umniyatiki qati umniyataki faqumi fa'mali salihah. Bahkan diriwayatkan sebagian para salaf mereka menggali kuburan, menggali tanah sebagaimana kuburan digali untuk dirinya. Kemudian saat ketika mereka beramal menghadapi fitnah, mereka lemah, mereka turun ke galian kuburannya itu. Fatamaddada fi lahdihi, mereka membentangkan dirinya di dalam liang lahat itu. Tsumma qala, kemudian mereka berkata, ya nafsi, wahai diriku,
Coba sekarang perkirakan. Qaddari. Sekarang coba kalian ukur, kalian perkirakan. Kalau engkau nanti sungguh akan mati seperti ini, dan sungguh engkau telah berada di ruang lahat. Ayya syai'in kunti tamannaina. Kalau sekiranya kamu nanti saat seperti ini, kamu sudah di ruang lahat, perkara apa yang engkau andekan, engkau cita-citakan? Qalat, maka diriku berkata sendiri kepadaku, aku ingin ditunda, ingin balik. Uraddu, dikembalikan ke dunia. Fa'amalu fiha solihah. Aku kemudian bisa beramal soleh kembali. Fayaqulu laha, maka kemudian aku, seorang salaf ini pun berkata kepada dirinya sendiri, wahai engkau, wahai diriku, sungguh engkau telah sampai, engkau telah merasakan pengandaian kamu, yaitu untuk kembali ke dunia. Lah sekarang ini kita masih di dunia, kita masih diberi kesempatan, masih ada waktu, masih ada tempat, masih ada kekuatan, ada kemudahan. Fakumi, sekarang kamu kerjakan. Tidak usah malas lagi, tidak usah menunggu, tidak usah bilang ini ada ini ada ini diganggu ini, enggak usah lagi. Fa'mali solihah. Kamu beramal yang solih, minta tolong aja kepada Allah. Terus menempuh yang Allah ridhoi. Fasta'in billah wala ta'jas. Ya, minta tolong kepada Allah. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Ya. Begitu banyak hari-hari kita terhalangi, padahal di depan kita kesempatan. Kita penuntut ilmu, kesempatan hari ini ada. Kita sebagai pembawa ilmu mengajar, kita hari ini masih banyak kesempatan. Sebagai istri, begitu banyak kesempatan yang Allah bentangkan untuk beramal, amalannya istri. Sebagai suami juga begitu banyak kesempatan, amalannya suami. Anak, orang tua, tetangga, rakyat, ya. Kesempatan begitu banyak. Dan lihatlah kita, berapa yang kita bisa amalkan. Seperti apa yang kita bisa amalkan. Dan buktinya, kita adalah orang-orang yang di saat kita beramal, kita mengalami ma'isatan dongka. Kehidupan yang sempit. Ya. Kita tidak mendapati laddatul amal, kesenangannya beramal. Nyamannya beramal, lapangnya beramal. Menjalani amal-amal sebagai istri, ternyata kita sempit. Menjalani amal-amal sebagai suami sempit. Menjalani amal sebagai penuntut ilmu, punya amanah yang besar. Ini sulit, ini sempit, ini berat, ini beban. Nah, menjalani amanah, membawa ilmu, mengajar, juga begitu juga. Kita merasakan berat ini, berat itu, berat ini, terbebani itu. Terus menerus. Semua sisi, illa man rahimahullah. Hari ini kita berada di kesempatan suami, di kesempatan istri, di kesempatan penuntut ilmu, di kesempatan pembawa ilmu, di kesempatan sebagai tetangga dengan tetangga, kita kesempatan menjadi pembeli, kesempatan menjadi penjual, kesempatan menjadi rakyat, dan menjadi pemimpin. Rata-rata kita sekarang mengalami kesempitan di dalam beramal. Tidak mudah di dalam beramal. Kita sering memilih udur-udur di dalam masalah beramal. Dan terus-menerus kita ganti dengan perdebatan mulut yang gak ada gunanya. Dan kita menjadi orang yang sulit untuk dinasehati, untuk menasehati. Ternyata ada yang hilang. Apa itu? Di setiap kita tidak bisa menghadirkan kaidah
al-mubadara ilal amal. Ya. Kita nggak bisa menghadirkan, malah yang kita hadirkan yang lain. Yang kita hadirkan misalnya loh, innalillah. Ya. Ya guruku aja begitu, masa aku harus begini? Aku dapat apa? Muridku aja begitu, masa aku begini? Aku dapat apa? Ya. Suamiku aja begitu, masa aku begini? Terus nanti apa bahasa orang sekarang? Ya enakan dia. Lihat bahasa seperti itu. Istriku aja begini, masa aku begini? Ya enakan dia. Dia itu siapa? Ya. Anakku itu, masa aku begini? Orang tuaku, bapakku, ibuku aja begitu, masa aku harus begitu? Terus kita pakai dalil, ya sesuai dong. Hah? Orang tua aja durhaka sama aku, ya pantas saja aku durhaka sama dia. Ya, istri aja tidak baikkan sama, pantas saja aku tidak baikkan sama dia. Dalilnya benar semua untuk berantem semua. Oh, guruku aja begitu, masa aku harus, muridku aja begitu, masa aku harus terus seperti itu. Makanya terbelakang. Ya? Mau menerima satu amalan satu aja. Yang dikerjakan itu, Allah menolong itu, mungkin 5 menit, 10 menit. Selesai. Dan nilainya langsung besar. Tapi kita harus berpikir panjang, menimbang panjang, berdebat panjang, berbicara panjang. Ya? Bahkan itu pun mau diada lagi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ayo ikhwah, talabatul ilmi kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali kepada dari beliau Syekh Bandar Al-Abdali terkait dengan 2 asar yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Maqdisi rahimahumallahu ta'ala. Ibrahim An-Nakhai akhrajahu Abu Naim fil khilyatil awliya wa ibni Abi Dunya fi muhasabatin nafsi bi isnadin sahihin. Ini adalah asar Ibrahim An-Nakhai yang beliau telah mengeluarkan asar tersebut, yang telah mengeluarkan asar itu dari Imam Abu Nu'aim, Imam Abu Naim di dalam kitab Khilyatul Auliya dan Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Nafas dengan sanad yang sahih. Ya. Kemudian beliau Syekh Bandar setelah menerangkan tentang kedudukan asar tadi, wa fihi dalilun ala zuhdi hadal imami wa khirsihi ala muhasabati nafsihi bima dzakara wa huwa annahu masala nafsahu fil jannah ya'kulu min samariha wa yatamatta'u binaimiha faqala li nafsihi ayyu shay'inaina qalat uraddu ila dunya li azdada amalan salihan lamma ra'aitu minan na'imil muqimi wal fadlil adimi thumma nafsahu fin nari yuhraqu bi jahimiha wa yatajarra'u alamaha wa samumaha wal iyadu billahi faqala li nafsihi ayyu syai'in tamannaina fa uraddu ila dunya fa'amalu amalan salihah atakhallasu bihi min hadzal adabi
faqala li nafsihi ya nafsi fa anti fil umniyati fa'mali. Di dalam asar itu merupakan dalil kesuksesan seorang imam ini yang kemudian dia bisa menjadikan negeri dunia ini negeri beramal, yaitu zuhud. Ya, mengambil dunia sekedar, ya, dunia sekedar, dan sekedar pun itu untuk bekal ibadah. Tidak mengambil dunia lebih yang dia tidak butuhkan. Dan merupakan dalil tamaknya beliau, keinginan yang kuat yang tidak bisa dibendung oleh beliau, semangat yang tidak berhenti. Untuk terus-menerus beliau selalu membicarakan dirinya, bukan bicarakan orang lain. Ya seperti tadi, kalau orang dia ingin mubadarah bil amal, yang dibicarakan dirinya. Seperti tadi Imam ya, Ibrahim, yang beliau membicarakan dirinya, bagaimana kalau aku nanti di surga, kemudian merasakan itu, ternyata aku ingin lagi beramal yang lebih banyak di dunia, bukan orang lain. Ya, bagaimana kalau aku di neraka mendapati adab seperti itu, aku ingin pulang ke dunia amalku. Kemudian ngomong lagi pada dirinya, lihat itu, kamu sudah mencoba seperti itu, menghadirkan surga, neraka, kemudian menghadirkan kembali dunia, untuk diapain dunia ini? Ya. Ini, kalau orang mau beramal, dia tidak melihat dirinya, yang dilihat malah orang lain, yang nggak jadi beramal. Wong di negeri fitnah, ya, istri sudah berusaha solihah pun tidak mesti suaminya soleh. Ya, berusaha soleh, jadi orang ngikutin agama Allah pun, ya tidak mesti istri akan terus begitu gampang. Anak, orang tua, karena sebagian kita difitnah dengan sebagian yang lain. Dan Allah akan terus menjadikan seperti itu. Ya kalau kita terus bukan bicarain diri kita sendiri, bukan muhasabah kepada diri kita, malah kita bicarain orang lain, begini dong, mestinya dia begini dong. Ya ndak akan bisa badaru bil amal. Ya. Jadi ketika beliau yang kuat di dalam beramal, beliau bisa mengambil dunia ini dengan remeh. Ya sudah, ini cacat, ini cacatnya memang sudah. Terima aja cacatnya. Ambil aja sedikit, bisa kita ambil manfaat, selesai. Terus ngapain? Ya kita sibuk untuk ini aja. Kita meriksa diri kita tentang amal kita. Nanti kalau di akhirat ternyata kita cuma dapat seperti ini, dapatnya malah ini. Ya. Beliau akhirnya bisa zuhud terhadap dunia dan bisa memeriksa kerja hidayah dia. Gak akan bisa orang memeriksa kerja hidayah kalau dia tidak bisa mengambil dunia ini dengan sederhana. Ya. Di mana untuk mencapai ini beliau menyebutkan dirinya menanamkan ilmu dan menghadirkan, menyiapkan waktu untuk berbicara pada diri. Bukan cuma disuruh, kamu gini, kamu gini. Enggak. Dikuatkan motivasinya, ditunjukkan nanti kalau dia mati, dan mati itu begitu cepat. Lihat orang-orang mati. Begitu nanti kalau di sana pasti kita ketemu apa yang Allah janjikan. Dan kita akan jelas akan menginginkan, akan menyesal. Oh, saya pengen kembali, saya ingin pulang, saya ingin mengulang. Nah, setelah itu kita hadir, kamu sudah ingat itu seperti itu. Kamu di mana?
Kamu di dunia, sekarang kamu punya kesempatan, punya. Ya, sebagai istri punya suami, sebagai suami punya istri, ini punya kesempatan. Nah, suaminya juga muslim, istrinya juga muslimah, punya anak, punya kesempatan. Punya orang tua, masih punya kesempatan. Punya guru, ya. Nikmat yang masih punya kesempatan. Masih ada orang-orang yang kita didik, kita ajar, masih punya kesempatan. Masih ada pemimpin, meskipun mereka punya kekurangan, ada kedoliman, masih ada kesempatan. Ya, masih punya rakyat, dan rakyat itu juga dengan segala macam kebodohannya, kekurangannya, masih punya kesempatan. Punya tetangga dengan tetangga, masih punya kesempatan. Mau apa, udah ada kesempatan kok. Ya. Ini sehingga beliau membangun motivasi, kekuatan yang didatangkan dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari orang yang diharap, dari dirinya sendiri. Ya. Di mana beliau menyebutkan dirinya kalau di sorga, ya'kulu min samariha, menikmati kenikmatan yang dunia ini nggak ada apa-apanya, makanan, minuman, kesenangan, apa sih? Dengan suami, istri, anak, ya udah begitu aja nilainya. Lembok kita tanya tetangga kita, tanya teman kita, ya sama. Ya, semuanya cita-cita pengen ketemu, beli gedok, habis dimakan gedok, aku warken, aku nggak mau lagi. Lembok ke sana juga begitu. Ya, ketemu istri, ketemu suami. Oh, istri saya gini, oh suami saya begini. Lah nanti ketemu di sana juga sama. Istri saya begini, suami saya begini. Podo. Ya. Sama. Makanya Allah memberikan perumpamaan agar kita melihat diri kita, terus nanti kita ingin apa? Ingin kembali ke dunia, ingin mengulang, ingin beramal, dan kita di situ sebagaimana contoh dalam ayat itu cuma bicara aku ingin beramal. Tidak bicara nanti kalau aku mau beramal, sana gini, situ gini, nanti ada halangan ini, nanti ada ini, nanti aku dilarang, aku di ini. Enggak bicara itu. Udur-udur enggak dibicarain kembali, yang dibicarain pokoknya aku mau beramal. Ya. Berkata kepada dirinya, menginginkan perkara apa yang kamu inginkan? Aku ingin dikembalikan ke dunia li azdada amalan sholika. Loh, bicaranya cuma itu. Dan itu dihadirkan untuk aku menambah amal yang soleh. Lamma ra'aitu, ketika aku melihat dari nikmat yang tetap, yang langgeng, yang tidak seperti nikmat dunia. Aku melihat fadl adim, karunia, keutamaan, kemuliaan yang begitu besar, yang gak pernah habis-habisnya. Maka aku ingin kembali, supaya ini tambah hebat, tambah hebat. Kemudian beliau Al-Imam Ibrahim mengumpamakan kembali dirinya, jika dirinya, waliyadzubillah, ya, bakar di neraka jahim, ditegukkan, ya, penderitaannya neraka jahim, uap panasnya, waliyadzubillah, kemudian berkata pada dirinya, perkara apa kira-kira sekarang ini kamu menginginkan, mengandekan? Aku ingin uraddu ila dunia. Seandainya aku dan ke dunia, fa'amalu amalan sholika, kemudian aku beramal amal yang soleh, aku terhindar bersih dari adab ini. Ini dihadirkan oleh beliau. Kemudian dikuatkan lagi tujuan menghadirkan ini. Imam Ibrahim kemudian mengatakan, faqala li nafsi, aku pun berkata lagi pada diriku, wahai diriku, engkau telah menghadirkan, engkau telah mencita-citakan ingin kembali di dunia kalau seandainya kamu di surga, atau waliyadzubillah kalau seandainya kamu terjatuh di neraka. Engkau ingin ke dunia. Dan kamu sekarang ada di beramal kamu.
Maka kemudian diperjelas kembali sebagaimana oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, untuk apa Allah menyampaikan ayat itu, Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu, padahal juga tidak dikembalikan ke dunia. Ya, untuk liyuraghibahum fi dzalika. Untuk mengembalikan potensi asli, dorongan yang besar yang menyala pada diri sendiri. Makanya beliau Syekh Bandar Al-Abdali mengatakan, walau matsala kullu wahidin minha nafsahu bidzalika lastaqamat akhwaluhu wa saluhat a'maluhu. Kalau setiap orang di antara kita di hari fitnah yang kita harus jawab dengan amal, dan kita selalu terhalang, banyak sekali udzur, keburukan kita, coba dihadirkan. Kalau setiap siapapun dari kita selalu kuat mengumpamakan seperti ini, membangkitkan dari diri sendiri seperti ini, ya, bidzalika, dengan contoh-contoh seperti itu, dan kesempatan kita begitu banyak, ya, maka keadaan-keadaan setiap orang itu pasti akan lastaqamat, telah menjadi lurus, mudah sekali, ya. Untuk kembali akan mudah. Wasalukat a'maluhu, amal-amal pun telah begitu mudah untuk solih, untuk baik. Akan ikhwah, menjadi nyata persoalan ini. Lakin taghlubu alaina al-ghaflatu wan nisyanu wal insighalu bidunya wa maladatiha. Inilah. Akan tetapi lupa, sibuk, lebih banyak ngomong, berbicara, mikir tentang dunia, tentang manfaat-manfaatnya yang kadang-kadang sudah nggak dibutuhkan, masih dipikirkan, masih dikejar, masih dicari, lupa, ya, lalai. Ya sudah, ya, nggak ada api yang menyala yang ada pada diri kita untuk selalu menjadi dorongan besar di dalam amanah-amanah yang hari-hari kita harus selalu menjawab dengan jawaban beramal. Terima ini, amal ini, amal ini. Waktunya belajar, waktunya ini, waktunya jadi istri, jadi suami, jadi guru, jadi murid. Ya, jadi tetangga, ada amal ini, ada amal ini, ada amal ini. Harusnya dijalanin. Kalau orang punya kekuatan ini, kalau tidak, ya silahkan. Dulu para salaf, kekuatannya ada di situ. Dan gak usah kita bicara para salaf. Kalau hari ini kita melihat ada orang yang punya kekuatan beramal, menekuni, hidayah, padahal ujian begitu banyak, malah kadang-kadang kelemahan banyak menimpa, udur-udur banyak datang. Tapi hamba itu selalu berhasil, selalu ditolong, selalu ini. Kita kekuatan masih ada, pertolongan jauh, kegagalan sering, udur lebih banyak. Padahal kenyataannya tidak. Kenapa? Coba tanyakan. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara mikir, bagaimana cara memahami di dalam hatinya, pembicaranya tentang dunia, pembicaranya tentang akhirat, pasti di situ ada perbedaan dengan kita. Ya, kalau ada begini bisa kuat, tanyain, ngomong, bagaimana dunia menurut kamu? Bagaimana sikap kamu tentang dunia? Bagaimana nanti di akhirat? Nanti kan dia bisa bercerita. Nggak ada. Orang yang paling kuat dia beramal dan tidak cepat bosan, tidak cepat putus asa di dalam urusan jawab fitnah dengan amal, tentu orang yang hatinya ada seperti ini. Makanya jangan fobi kalau diceritain akhirat, diajak mikir, dunia ini sebentar loh, kamu lewati loh. Malah cemberut, malah kita nggak mau.
Ustaz jangan cerita begitu. Hah? Kita begitu, suami jangan cerita begitu. Cerita yang lain lah yang kita bisa akhirnya nyaman, enak, senang. Ya. Nas'alullaha ayyuhyiya qulubana wal i'tibara innahu jawadun karimun. Beliau Syekh Bandar kemudian kembali mengambil kemenangan ini dengan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Kita meminta kepada Allah agar Allah menghidupkan hati-hati kita untuk memiliki kekuatan taat kepada Allah. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita untuk selalu menjadi orang-orang yang dan sangat haus dengan nasihat, dengan arahan, dan senang kalau ada arahan, ada nasihat, segera menerima. Minta kepada Allah. Wal i'tibar, dan selalu minta kepada Allah untuk bisa mengambil ibrah, mengambil makna, bukan malas, bukan sudah. Ingat, semua kebaikan itu milik Allah. Innahu jawadun karimun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Dat yang maha pemurah, Dat yang maha dermawan, memberi apalagi ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah adalah Dat yang maha berbelas kasih kepada orang-orang beriman. Dan belas kasihnya Allah secara khusus pada orang beriman adalah pertolongan hidayah. Ya lanansuru rusuluna, kami yang menolong orang-orang para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian beliau Syekh Bandar kembali mengingatkan dari riwayat tadi, dari asar tadi, ada beberapa taklik agar kita tidak salah paham. Wa ma dzakara an ba'di salafi wa annahu kana yaghfaru qabrahu fihi nadarun haitsu lam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuhu al-kiramu walau kana khairan lasabaquna ilaihi wa kharasu alaihi. Ya. Adapun riwayat yang Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dari sebagian bahwasanya sampai ada yang berbuat di antara salaf untuk menghadirkan, menghisab dirinya, mempraktekkan kaidah untuk menguatkan motivasi selama kesempatan masih ada di dunia, dan semua kesempatan, bagaimana kalau dia mati, kemudian dia dapat ini, ingin kembali ke dunia, sampai dia menggali kuburnya. Maka riwayat ini ya agar kita tempatkan dengan pengkajian yang benar. Ya. Tidak kemudian mengamalkannya. Dan ini adalah perbuatan sebagian salaf. Ya. Dan dulu Rasulullah, para sahabat, ya, khaisulam yaf'alhu. Beliau Rasulullah, para sahabat begitu kuat menghadirkan amalan tadi. Mengerjakan, membuat kuburan, dia masuk, keluar lagi dan sebagainya. Meskipun secara pribadi tidak juga dinilai salah orang yang begitu. Ya. Tetapi itu bukan kemudian menjadi sebuah syariat supaya kita kuat, maka kita juga niru-niru membangun kubur. Bukan itunya yang harus ditiru. Yang harus ditiru adalah bagaimana kita mengambil, meskipun tidak dengan cara menggali kubur, masuk, keluar, masuk. Enggak. Karena Rasulullah, para sahabat punya kekuatan menghadirkan kehidupan seperti ayat tadi, seperti hadis Nabi tadi,
Meskipun tidak harus menggali kubur seperti apa yang diriwayatkan pada sebagian, ya. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Tidak bentuknya itu kalau memang hanya dengan menggali kubur bisa muhasabah, ya tentu Rasul akan mengerjakan, sahabat mengerjakan. Tapi yang dikerjakan oleh mereka menghadirkan akhirat sebagaimana Handalah. Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang surga, tentang neraka. Kemudian kami menjadi orang yang sangat lemah sekali terhadap urusan dunia kami. Terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap istri, dan sebagainya. Ya. Aihi fayuqalu innahu la yusra'u lil insan ayyaghfara qabrahu wala ayyujahiza kafanahu bal ya'tabiru wa yata'addu bil ayati syar'iyyati wal kauniyati fahiyallati tuhyi qalbahu wa tudzakiruhu wallahu alam. Maka karena itu pokok yang paling penting, ya, dijelaskan kembali, tidak disyariatkan untuk menghadirkan kebangkitan amal, karena Allah dengan melihat dunia, kekuatan darul amal, dengan melihat nanti di akhirat seperti apa, ini bentuknya tidak mesti harus dengan seperti menggali kubur kayak sebagian para salaf tadi. Atau mungkin yang seperti itu, kita beli kain kafan ke toko-toko, tiap hari kita pegang, kita taruh di depan kita, ya belum tentu juga. Ya. Justru yang paling pokok menghadirkan itu di Al-Quran sudah ada, di hadis Nabi sudah ada, di dalam nasihat ilmunya para ulama sudah ada, kembali kepada, karena ilmu-ilmu itu semua adalah wasilah. Ya. Meskipun kita tidak langsung gali kubur masuk supaya ngerasain, kalau ilmu itu kuat, ayat itu kuat, hadis itu kuat, nasihat itu kuat, sama. Ya, bahkan itu lebih bisa dikerjakan di mana-mana tanpa batas. Kalau menggali kubur itu kan, ya masa kalau misalnya santri di Imam Ahmad semua menggali kubur, lah tanahnya di mana di sini? Ya. Jadi persoalan yang sangat mendasar, bal ya'tabir. Bagaimana kita selalu mengambil ibrah, tidak malas, tidak kayak i'tibar, kuat-kuat menyibukkan pikiran dengan ayat seperti itu. Jangan kalau mikir Indomie rebus sampai diskusi panjang, tapi menghadirkan itu nggak pernah. Miskin ini. Ya. Bagaimana mengambil i'tibar? Wa yata'addu, kemudian menjadikan nasihat-nasihat. Ya. Kuat untuk menjadikan nasihat. Ada apa dijadikan nasihat, apa ada dijadikan nasihat. Banyak sekali di sekeliling kita itu i'tibar. Ya. Dengan ayat-ayat syariah dan dengan ayat-ayat kauniyah. Hari-hari kejadian terus ada, Allah tunjukkan sebagai ayat. Apalagi kita penuntut ilmu, apalagi kita pembawa. Hari-hari kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mempelajari kitab ulama. Dan kita juga tahu para ulama-ulama tidak mesti dengan fisik seperti itu, justru kekuatan ilmu akan jauh lebih kuat untuk menghadirkan kembali. Berapa banyak orang dicontohin begini, gali kubur nangis-nangis, habis itu nggak ketemu kuburannya ketawa-ketawa. Berapa banyak orang didatangkan ketemu Ka'bah, lihat baru ingat, ya sedih nanti kalau aku mati, ini. Pulang dari umrah ya dablek juga. Justru ayat-ayat inilah kesibukan kita untuk menjadi i'tibar. Dan Allah sudah mengingatkan, fadzakir fa innad dzikra tanfa'ul mu'min. Ya. Al-Quran ini adalah syifa.
Al-Quran adalah obat. Kalau kita tekunin dengan benar sebagaimana perjalanannya para salaf, para imam-imam, akan dapat. Fahiyallati tuhyi qalbahu wa tudzakkirahu. Ayat inilah yang enggak pernah habis, yang enggak pernah bisa dibatasi. Dimanapun ayat tidak pernah berhenti, itulah yang dia potensi paling besar yang Allah jadikan untuk menghidupkan hati dia, hati manusia, untuk terus-menerus tidak pernah berhenti memperingatkan bagi manusia. Wallahu a'lam. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini apa yang insyaallah pada malam hari ini kita kembali dari kelanjutan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kaidah yang pertama, fasal yang telah menjadi kaidah kita untuk bagaimana kita meraih ahli di hari-hari fitnah, untuk mubadarah ilal amal, seperti jawaban yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah yang malam hari ini kita lanjutkan mudzakarah kita, dan insyaallah dengan taufik Allah Azza wa Jalla kita lanjutkan sesi daurah kita atau mudzakarah ini pada sesi yang berikutnya. Ya, insyaallah sesi yang ke-6 besok Sabtu, dan insyaallah kita ba'da subuh kita kosongkan karena waktunya sulit, dan semoga Allah mudahkan nanti waktu duha sebagaimana jam yang sudah diinfokan oleh panitia yang punya tanggung jawab di dalam kita mengatur mudzakarah atau daurah kita dari kitab Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dari wasiat-wasiat beliau yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk kita kembali terus memperbaiki diri kita, menguatkan diri kita di dalam perjalanan ini sampai kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala meraih nilai yang seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal kita itu harus sukses sampai penutupan hidup kita. Kita akhiri majelis kita, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.